Dan pemirsa, kita perbarui informasi soal kebakaran hutan dan lahan hari ini bersama dengan Effendi Rusli dari Pekanbaru Riau dan Andre Faisal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat sore rekan-rekan, dan kita akan ke Effendi terlebih dahulu. Effendi, sejak Februari ini informasinya sudah 160 ton garam ditabur untuk operasi modifikasi cuaca. Lantas bagaimana hasil dari OMC terhadap kebakaran di sana saat ini? Dan apakah titik api juga sudah berkurang atau seperti apa? Baik, Nisrina dan pemirsa berita satu sore, dapat kami sampaikan bahwa sejak Februari hingga Agustus ini, tim OMC telah melakukan upaya penyemaian garam ke awan potensi hujan sebanyak 60 ton NaCl, di mana seluruh garam-garam tersebut telah disemai oleh pesawat karavan milik BNPB yang bekerjasama dengan TNI Angkatan Udara Rusmin Nurjadin dan BMKG. Khusus bulan Agustus ini saja sebanyak 30 ton garam telah disemai ke langit, ke awan-awan di langit Riau. Hasilnya beberapa hari kemarin sudah muncul hujan dan di beberapa daerah dengan intensitas sedang dan ringan. Dan ini membuat sejumlah titik panas dan kabut asap di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya menjadi menipis. Dan di tempat saya melaporkan hari ini bahwa di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, lahan terbakar sebanyak 14 hektar ini telah berhasil dipadamkan. Selama 14 hari pemadaman ini, tim gabungan dari Manggalangi, BPBD, TNI, Polri, Brimob, dan semua unsur yang terlibat telah berjibaku memadamkan api, dan hasilnya memang hari ini seluruh titik panas dan titik api telah tidak terlihat lagi. Namun proses pemadaman di sebagian titik atau proses pendinginan di sebagian titik masih dilakukan karena dikhawatirkan bahwa suhu ekstrim yang terjadi beberapa hari ini bisa memunculkan kembali titik api tersebut. Namun khusus di lokasi ini seluruh aktivitas pemadaman telah dihentikan karena sudah dapat dipastikan bahwa titik api di Desa Rimbo Panjang ini sudah padam. Dan pantauan kami di lokasi saat ini bahwa sebagian besar petugas dari Brimob, Polda Riau, TNI, Polri, Manggalangi sudah bersiap-siap mengemas peralatan untuk kembali ke kesatuan masing-masing. Demikian, Nisrina. Baik, Effendi, seiring dengan hujan yang sudah turun dan titik api yang juga sudah mulai jauh berkurang, lantas bagaimana terkait dengan kualitas udara serta aktivitas warga setempat di sana? Baik, dapat kami sampaikan, Nisrina, bahwa kualitas udara untuk Pekanbaru dan sekitarnya itu menurut konsentrasi partikulat PM 2,5 itu kualitas udara Pekanbaru masih dalam kategori tidak sehat, 68 mikrogram per meter kubik. Ini menandakan bahwa kabut asap tipis masih menyelimuti kota Pekanbaru walaupun tadi malam sempat diguyur hujan dalam intensitas sedang ringan. Sedangkan aktivitas di warga di Pekanbaru ini terlihat seperti normal seperti biasanya, namun untuk proses belajar mengajar di tingkat SD dan SMP masih dilakukan secara daring hingga akhir pekan ini. Menurut keterangan sejumlah kepala sekolah bahwa mereka masih menunggu edaran dari Dinas Pendidikan terkait dengan proses pembelajaran tatap muka. Hingga pekan ini, akhir pekan ini, proses belajar mengajar tetap dilakukan secara daring, mengingat bahwa Pekanbaru dan sekitarnya masih diselimuti kabut asap tipis. Demikian, Islinda. Baik, Effendi Rusli melaporkan dari Pekanbaru Riau, dan berikutnya kita beralih ke Andre yang saat ini ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Andre, kalau tadi di Pekanbaru sudah turun hujan dan titik api, titik panas juga sudah jauh berkurang. Lantas bagaimana dengan kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya maupun juga di Kalimantan Tengah secara umum, Andre? Baik, Nisrina, selamat sore pemirsa Berita Satu dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di
Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah secara umum. Hingga saat ini titik-titik api masih saja terus bermunculan. Dan bahkan untuk eskalasinya dalam 3 hari terakhir jumlahnya sangat begitu banyak, Nisrina. Berdasarkan pantauan kami di lapangan, dalam 3 hari terakhir ini jumlah titik api masih saja tersebar di sejumlah kecamatan, khususnya di wilayah Kota Palangkaraya, yaitu di Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Pahandut, dan Kecamatan Sebangau. Dan untuk titik api sendiri itu munculnya tidak hanya pada pagi hari, siang hari, bahkan malam hari. Untuk tadi malam saja, berdasarkan informasi dari Posko Karhutla Kota Palangkaraya, titik api ada di sekitar Jalan Cilikriwut, itu di antara kilometer 15 dan 16. Dan kondisinya saat ini masih belum juga padam, dan tim masih terus berjibaku untuk melakukan pemadaman. Dan bahkan untuk di wilayah lainnya seperti di Kecamatan Pahandut itu ada titik api yang mendekati pondok pesantren. Kemudian di Jalan Lingkar Luar di wilayah Kecamatan Jekan Raya juga ada di sekitaran Jalan Dulin Kandang, dan itu masih dalam tahap penanganan juga. Dan informasi terakhir tadi sore sekitar pukul 1:30, lahan yang membakar di kawasan Jalan Yusudarso, Kelurahan Menteng, itu sudah merembet ke sebuah tempat usaha, di mana tempat usaha itu terbakar pada pukul 1:30 tadi sore, dan menghanguskan seluruh bangunan. Itu berdasarkan informasi di lapangan berawal dari lahan yang terbakar sebelumnya. Begitu, Nisrina. Baik, Andre, seiring dengan hingga hari ini belum juga padam terkait dengan karhutla di Palangkaraya. Lantas bagaimana terkait dengan pembelajaran jarak jauh anak sekolah ini yang memang diterapkan PJJ begitu? Informasinya sejauh ini apa yang bisa Anda sampaikan, Andre? Baik, Nisrina. Terkait pembelajaran jarak jauh, berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, itu mulai diberlakukan sejak hari ini tadi. Karena berdasarkan pertimbangan dari Dinas Pendidikan bahwa untuk kondisi udara saat ini di wilayah Kota Palangkaraya sangat buruk sekali, di mana menurut indeks kualitas udara itu sudah di atas 200 untuk PM25-nya. Bahkan untuk data terakhir sebelum saya menyampaikan laporan saat ini, itu PM25-nya berada di 220 begitu, Nisrina. Sehingga kebijakan dari pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Pendidikan, maka siswa mulai dari tingkat PAUD, SD, dan SMP itu dilakukan pembelajaran jarak jauh sampai tanggal 31 Agustus mendatang. Dan hal ini bisa saja terus berlanjut apabila kondisi kualitas udara di Kota Palangkaraya masih belum membaik. Namun ketika nantinya pada tanggal awal bulan nanti, setelah pembelajaran jarak jauh ini berakhir pada tanggal 31, maka pembelajaran tatap muka akan kembali dilanjutkan. Karena ini akan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini, Nisrina. Baik, kalau begitu terima kasih atas informasinya. Andre Faisal melaporkan langsung dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan sebelumnya juga ada Effendi Rusli dari Pekanbaru Riau. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Selamat sore.